Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dano Ferianto dengan NIM 01021182328002. Baik, di kesempatan kali ini saya ingin mereview jurnal dengan judul Kerjasama Antar Daerah di Bidang Perdagangan sebagai Alternatif Kebijakan Peningkatan Perekonomian Daerah dengan halaman 1-25 tahun 2013, dan tim penulisnya ada IG Sigit Murwito, Budi Reza, Sri Mulyati, Elizabeth Karlinda, Ilina Ayudia Riyadi, Rizkiah Darmawiasih. Nah, jurnal ini saya review pada tanggal 8 Maret 2025. Baik, yang pertama yaitu ada abstrak. Penelitian ini membahas kerjasama antar daerah di bidang perdagangan sebagai alternatif kebijakan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Fokus penelitian adalah praktik kerjasama di Rumah Makan Barling Mas Cakeh, Jawa Tengah, dan Rumah Makan Jonjok Batur, Nusa Tenggara Barat. Pendahuluan, penelitian ini mengangkat isu pentingnya kerjasama antar daerah dalam meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi perdagangan, terutama dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong kerjasama antar daerah di bidang perdagangan dan menganalisis sejauh mana kerjasama tersebut dapat meningkatkan aglomerasi ekonomi. Selanjutnya ada permasalahan. Masalah utama yang dihadapi adalah mengecilnya skala ekonomi daerah, inefisiensi perdagangan, dan kurangnya koordinasi antar daerah dalam kebijakan perdagangan. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data yaitu data primer dari wawancara dengan pejabat daerah, pelaku usaha, dan data sekunder dari dokumen resmi, laporan, dan peraturan daerah. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus ganda atau multiple case study dan analisis deskriptif. Selanjutnya ada hasil penelitian. Penelitian menemukan bahwa kerjasama antar daerah di bidang perdagangan dapat meningkatkan aglomerasi ekonomi, memperluas akses pasar, dan mengurangi asimetris informasi. Namun, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya koordinasi dan ketergantungan pada pendanaan APBD. Selanjutnya ada pembahasan. Penelitian ini membahas tentang pentingnya kerjasama antar daerah dalam meningkatkan efisiensi perdagangan dan skala ekonomi. Kerjasama ini dapat dilakukan melalui pasar lelang bersama seperti yang dilakukan oleh Rumah Makan Barling Mas Cakeh dan Rumah Makan Jonjok Batur. Baik, kelebihan penelitian ini yang pertama yaitu ada fokus pada isu aktual seperti desentralisasi dan otonomi daerah. Lalu yang kedua yaitu memberikan analisis mendalam tentang praktik kerjasama di dua wilayah berbeda. Lalu yang ketiga yaitu menyajikan rekomendasi konkret untuk perbaikan kerjasama antar daerah. Lalu selanjutnya ada kekurangan penelitian yaitu yang pertama ada kurangnya data kuantitatif yang mendukung analisis. Lalu yang kedua yaitu pembahasan tentang dampak ekonomi langsung dari kerjasama masih terbatas. Lalu yang ketiga yaitu ada tidak melibatkan masyarakat secara langsung dalam penelitian. Baik, selanjutnya yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu kerjasama antar daerah di bidang perdagangan menjadi alternatif kebijakan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Namun, diperlukan perbaikan dalam koordinasi, regulasi, dan sumber pendanaan untuk memastikan keberlanjutan kerjasama tersebut. Baiklah, di sini saya akan membahas juga tentang soal minggu kemarin yang diberikan oleh Ibu, yaitu yang pertama ada teori mana yang lebih dominan untuk perekonomian sekarang. Lalu yang kedua yaitu kenapa Jabodetabek pertumbuhan ekonominya lebih cepat daripada daerah lain yang ada di sekitarnya. Baiklah, mungkin untuk jawaban nomor 1 yaitu teori yang lebih cocok untuk perekonomian sekarang adalah teori pertumbuhan berbasis wilayah atau endogenous growth theory oleh Paul Romer dan Robert Lucas yang menekankan pentingnya inovasi, modal manusia, dan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.
Hal ini sangat relevan karena saat ini kota-kota besar tumbuh lebih cepat berkat pendidikan, investasi, dan teknologi. Lalu selanjutnya ada soal nomor 2, yaitu faktor utama yang menyebabkan Jabodetabek menjadi pusat ekonomi Indonesia adalah yang pertama, faktor historis dan pemerintahan. Jakarta adalah ibu kota negara sejak zaman kolonial, sehingga dari dulu sudah menjadi pusat administrasi, perdagangan, dan investasi. Banyak kebijakan ekonomi dan investasi lebih terkonsentrasi di Jakarta, yang menarik modal dan tenaga kerja. Lalu yang kedua ada infrastruktur yang lebih maju. Jabodetabek memiliki jaringan jalan transportasi umum yang terdiri dari MRT, LRT, dan KRL, bandara internasional, dan pelabuhan yang lebih baik dibandingkan daerah lain. Infrastruktur ini menarik investasi dan memudahkan bisnis berkembang. Lalu yang ketiga yaitu konsentrasi perusahaan dan tenaga kerja. Banyak perusahaan besar baik nasional maupun multinasional berkantor di Jakarta. Adanya banyak tenaga kerja yang terampil dan profesional membuat perusahaan semakin tertarik membuka kantor dan pabrik di sekitar Jabodetabek. Lalu yang keempat yaitu ada efek aglomerasi ekonomi. Semakin banyak bisnis yang berkumpul di suatu tempat, semakin besar keuntungan yang diperoleh karena mereka bisa berbagi sumber daya, tenaga kerja, dan jaringan pasar. Hal ini membuat bisnis lebih efisien dan biaya operasional lebih rendah dibanding daerah lain. Lalu yang kelima yaitu ada daya tarik sebagai pusat finansial dan teknologi. Seperti yang kita ketahui, Jakarta adalah pusat keuangan Indonesia dengan banyak bank, bursa efek, dan perusahaan vintage. Selain itu, ekosistem startup yang juga lebih berkembang di Jabodetabek karena dukungan investasi dan infrastruktur digital. Lalu yang keenam yaitu ketimpangan pembangunan daerah. Banyak daerah di luar Jabodetabek masih memiliki infrastruktur terbatas, akses modal sulit, dan pasar yang kecil sehingga sulit bersaing. Pemerintah selama ini cenderung fokus membangun Jabodetabek sehingga daerah lain tertinggal dalam hal daya saing ekonomi. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.